Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Neri Andik Lives. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk sharing informasi mengenai kisi-kisi dan butir soal ya, yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu Neri Andik Setiawan. Oke, untuk teman-teman yang belum mampir ke channel saya, silahkan kalian mampir ke channel saya, channel Neri Andik Lives ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha sharing informasi mengenai kisi-kisi dan butir soal dalam penulisan soal yang akan disampaikan oleh saya sendiri ya, Neri Andik Setiawan. Oke teman-teman, stay tune terus di channel saya, channel Neri Andik Lives. Oke teman-teman, yang pertama yang akan berusaha saya untuk bahas ke kalian yaitu mengenai langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi soal ya. Saya sudah menuliskan di sini ada 6 langkah-langkah dalam menulis kisi-kisi soal. Apa aja itu? Ya, yang pertama adalah membuat kisi-kisi ya membuat KD ya teman-teman. Yang pertama itu membuat KD ya. KD itu apa? KD adalah kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar apa yang kalian inginkan, yang sesuai dengan apa yang akan kalian tulis di kisi-kisi soal kalian. Itu yang pertama, tentukan kompetensi dasarnya dulu ya teman-teman. Setelah itu nomor 2, kalian itu menentukan materi apa yang akan diujikan di kisi-kisi soal kamu nanti. Itu apa materinya, apa yang misalnya kalau kalian ingin menguji materi mengenai report text, ya udah berarti nanti materi tentang report text ya. Yang ketiga adalah indikator soal yang dibuat. Jadi teman-teman harus membuat indikator soal, jadi nanti soalnya itu enggak terlalu melebar ya teman-teman. Jadi kalian sudah punya indikatornya. Indikator itu juga nanti sekaligus untuk mengetahui kemampuan siswa kita, apakah mereka sudah memahami dengan indikator-indikator yang sudah kita berikan, apakah pengajaran yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan indikatornya, apakah siswa itu sudah bisa menangkap ya semua materi yang kita dengan kita membuat kisi-kisi soal yang sesuai dengan KD-nya dengan kita memberikan indikator ya teman-teman. Yang keempat adalah kita menentukan tingkat kognitifnya ya teman-teman. Tingkat kognitif itu kan ada beberapa teman-teman ya. Ada level C1 mengingat, ada level C2 memahami, ada level C3 yaitu mengaplikasi, ada level 3 itu ada C4 yaitu analisis dan evaluasi, C5 dan mencipta ya. Berarti teman-teman nanti harus menentukan kira-kira pakai level 1, level 2 atau level 3, pakai C1, pakai C2, pakai C3 atau C4 dan seterusnya teman-teman. Selanjutnya nomor 5 itu teman-teman menentukan nomor urut soal ya. Jadi teman-teman nanti itu ditentukan dulu nomor urut 1 itu apa, KD-nya apa, nomor 2 itu KD-nya apa, nomor 3 KD-nya apa ya teman-teman. Sebenarnya kalau kalian acak sih tidak apa-apa teman-teman, tapi untuk membuatnya kalian urutkan dulu biar lebih mudah ya. Selanjutnya nomor 6 yang terakhir adalah kalian menentukan bentuk tesnya itu apa. Kalian nanti menentukan bentuk tesnya, misalnya tes uraian atau tes pilihan ganda ya, atau mencocokkan atau menjodohkan. Itu nanti tergantung dari teman-teman aja. Teman-teman dalam membuat soalnya itu pengen yang mana ya. Jadi itu teman-teman ya langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi soal. Oke teman-teman, selanjutnya akan saya berusaha sharing informasi ke kalian yaitu mengenai penulisan butir soal. Di sini ada beberapa langkah-langkah ya yang sudah saya tuliskan untuk teman-teman ya. Saya berusaha untuk sharing informasi pada teman-teman ya. Penulisan butir soal saya tuliskan di sana ada 9 langkah ya. Yang pertama dalam penulisan butir soal adalah menyusun kisi-kisi ya teman-teman. Jadi kalian itu harus menyusun kisi-kisinya tadi ya, yang sudah saya share tadi di penjelasan awal. Setelah itu kalian harus menyusun butir soal ya sesuai dengan kisi-kisi. Jadi teman-teman harus menyusun butir soal itu sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan telaah soal tes ya. Jadi teman-teman itu berusaha untuk menelaah apakah soalnya itu sudah sesuai, apakah nanti ada kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang mengandung sara. Itu nanti kalian telaah di sini di tahap ketiga ini ya teman-teman.
Selanjutnya nomor 4 itu kalian uji coba soal. Jadi kalian bisa menguji coba soal yang telah kalian buat kepada anak didik kalian atau kepada murid kalian ya teman-teman, untuk mengetahui kira-kira soal saya itu kelebihannya apa dan juga punya kekurangan apa saja, nanti bisa kalian perbaiki ya teman-teman. Nomor 5 adalah kalian melakukan yang namanya adalah analisis soal. Jadi kira-kira soal mana saja yang terlalu mudah, soal mana saja yang terlalu sulit, jadi nanti bisa kalian perbaiki teman-teman. Kemudian nomor 6 adalah memperbaiki atau merevisi. Jadi dari kalian ansih soal nanti kalian bisa mengetahui kelemahan kelebihan daripada soal yang kalian buat, jadi kalian bisa memperbaiki atau merevisinya teman-teman. Nomor 7 adalah kalian nanti selanjutnya adalah merakit tes dengan buku tes, lembar jawaban tes, kaji tes yang berpedoman pada penilaian. Jadi kalian itu selanjutnya kalian harus merakit tes yang sesuai dengan buku tes atau lembar jawaban tes ya. Kajinya, kalian kunci jawaban juga tes harus berpegangan pada penilaian ya teman-teman. Jadi kalian nanti di sini kalian itu juga nanti berkaitan dengan penskoran ya teman-teman, atau penilaian ya, atau memberikan nilai ya teman-teman. Selanjutnya adalah kalian melaksanakan tes ya teman-teman. Jadi di sini kalian terapkan, kalian langsung gunakan. Jadi putra soal yang telah kalian buat itu langsung kalian laksanakan, langsung kalian berikan kepada anak didik kalian ya teman-teman. Yang nomor 9 adalah menafsirkan hasil tes ya. Jadi kalian itu di sini kalian berusaha untuk mengoreksi ya pekerjaan dari siswa-siswa kalian, dan juga nanti ini nanti sebagai referensi kalian untuk membuat butir soal selanjutnya teman-teman. Jadi bisa kalian gunakan untuk bahan untuk membuat butir soal untuk selanjutnya, dan juga bisa kalian gunakan sebagai referensi dalam membuat soal-soal tes yang untuk yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah langkah-langkah dalam penulisan butir soal ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini adalah akhir daripada penjelasan dari saya, akhir dari sharing informasi dari saya ya. Jangan lupa kalian untuk selalu mampir di channel Neri